Respon yang tidak benar ketika kita melakukan kesalahan selalu mencari kambing hitam orang lain, cenderung menuding orang lain. Ketika membuat kesalahan, ia malu untuk mengaku kesalahan, malah melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Atau dengan kata lain, mencari kambing hitam. Kalau ada dosa atau kesalahan yang Anda lakukan kepada orang lain, mari kita cepat bereskan agar hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama tidak semakin berjarak. Yang kedua, respon yang benar ketika kita melakukan kesalahan memulihkan hubungan secara horizontal dengan mengaku kesalahan di depan sesama manusia. Setelah Daud ditegur oleh Nathan, selain dia membereskan hubungan dengan Tuhan, meminta ampun, Daud juga membereskan hubungan dengan keluarga Batsheba dan keluarga Uria. Bahkan dengan seluruh rakyat dikonfes di hadapan mereka semua. Wow, satu sikap yang tidak mudah untuk diakui di depan umum. Ada dua jenis dosa di dunia ini. Yang pertama, dosa diri sendiri, dan yang kedua, dosa dengan orang lain. Dosa diri sendiri yang pertama adalah dosa yang Anda lakukan tanpa melibatkan atau melukai orang lain. Dosa ini Anda bisa minta ampun sama Tuhan tanpa membereskan dengan orang lain. Tapi jika dosa ini masih mengikat Anda tidak cukup hanya mengaku kepada Tuhan, Anda harus akui kepada orang yang Anda percayai. Agar belenggu dosa Anda dilucuti, dibebaskan, dan orang yang Anda percaya itu akan mendampingimu sampai engkau bebas dari dosa. Karena Anda tidak bisa melepaskan ikatanmu dengan kemampuanmu sendiri, Anda butuh orang lain untuk menolong, untuk menjaga, untuk mendoakan, untuk mengempower, untuk mengingatkan. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita sembuh, kita merdeka, kita bebas karena kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa, tapi saling mengaku dosa kepada orang yang kita percayai. Karena ini sebuah prinsip, mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa-dosamu. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosamu dilucuti. Jadi kalau kita jatuh satu kali, kita masih malu, ngaku kepada sesama, cukup mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi kalau kita udah jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama, di lumpur yang sama, dalam kesalahan yang sama, berarti Anda menyadari bahwa Anda nggak mampu. Dengan kekuatanmu sendiri, Anda butuh Tuhan dan orang lain untuk menopangmu. Sebab Anda perlu mengakui agar Anda bisa dimerdekakan dari kesalahan. Apa yang terjadi? Yakobus 5:16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat kita sedang dalam keadaan tidak benar melakukan kesalahan, mari akui kepada orang benar. Maka dia akan berdoa bagi kita dan besar kuasanya. Justru kita perlu bantuan orang lain untuk mendoakan. Karena kita nggak benar, orang yang kita percaya itu benar, dia mendoakan besar kuasanya. Kita akan bebas merdeka dijaga Tuhan. Jenis dosa yang kedua, yaitu dosa dengan orang lain, adalah dosa yang Anda lakukan melibatkan atau melukai orang lain. Dosa jenis ini, selain kita minta ampun sama Tuhan, mengakui kepada Tuhan, kita perlu membereskan juga dengan orang tersebut, dengan orang yang kita bikin kesalahan atau dengan orang yang menyakitkan kita. Markus 11:25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Markus pasal 11:25, saat kamu minta sesuatu dalam doa, periksalah dirimu sendiri. Kalau kamu sakit hati kepada seseorang, maafkanlah orang itu, supaya Bapa yang di sorga juga mengampuni semua kesalahanmu. Wow, kalau ada ganjalan, ada sakit hati, ada masalah perselisihan, sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita cepat bereskan. Tugas kita adalah yaitu mengampuni orang tersebut dan membereskannya. Bicara empat mata, secara pribadi, akui kalau ada sakit hati dengan orang itu, atau Anda buat kesalahan sama orang itu, maka dengan demikian tugasmu selesai. Tapi ingat, jangan sakit hati lagi. Urusan orang itu mau menerima permintaan maafmu atau tidak menerima permintaan maafmu, urusan dia dengan Tuhan. Karena tugasmu sudah selesai. Sadarilah waktu kamu mengampuni orang, kamu bukan cuma menyembuhkan dirimu, kamu menyembuhkan dirinya. Waktu kamu mengampuni orang, kamu bukan cuma sekedar memberkati orang lain, tapi kamu memberkati dirimu. Jadi mengampuni ini luar biasa sekali, seperti pedang bermata dua. Memberkati musuhmu juga memberkati dirimu. Menolong musuhmu, menolong dirimu. Dosa selalu membuat jarak, tetapi pengampunan selalu memulihkan jarak.
Ada sebuah kisah yang menginspirasi, di mana ada persahabatan seorang kakek dan seorang anak laki-laki. Keduanya sering bekerja bersama-sama di sebuah toko barang kerajinan kayu milik kakeknya. Suatu hari, si anak laki-laki ini mencuri beberapa pahatan kayu dari toko kakeknya. Anak itu tidak sadar, melalui jendela dapur si kakek dapat melihatnya. Tetapi kakek ini tidak mengatakan apa-apa. Tapi diam saja, tidak dibereskan. Sejak itu, anak itu tidak pernah lagi muncul di toko kakeknya. Sehingga suatu hari tanpa sengaja, mereka bertemu dan anak itu menjauh karena malu dengan kakeknya. Dan kakeknya pun tidak mau beresin. Kita bisa melihat dari kisah ini, hubungan persaudaraan bisa jadi putus karena kesalahan yang tidak diselesaikan. Tapi hubungan persaudaraan bisa beres ketika kita mau membuat rekonsiliasi atau perdamaian. Kalau ada dosa atau kesalahan yang Anda lakukan kepada orang lain, mari kita cepat bereskan agar hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama tidak semakin berjarak. Respon yang benar ketika kita melakukan kesalahan, memulihkan hubungan secara horizontal dengan mengakui kesalahan kita.